Mudik dilarang, kereta api bandara berhenti beroperasi. Cuaca ekstrim, sejumlah bangunan lokasi wisata dihumbas porak-poranda. Jelang Lebaran, permintaan kolang-kaling menurun drastis. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, PT Railing selaku operator kereta api bandara menghentikan sementara operasional kereta api bandara, baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Kuala Namu. Penghentian sementara ini berlaku sejak 6 Mei hingga 17 Mei mendatang, seiring diperlakukannya peraturan larangan mudik selama musim libur Lebaran Idul Fitri tahun ini. Suasana stasiun Railing di stasiun kereta api Medan pada Kamis tampak sepi seiring dihentikannya operasional kereta api bandara per 6 Mei 2021. PT Railing selaku operator kereta api bandara di Indonesia resmi menghentikan sementara operasional kereta api bandara baik di Soekarno-Hatta maupun di Bandara Kuala Namu, di mana penghentian ini berlangsung hingga 17 Mei mendatang. Penghentian sementara operasional kereta api bandara ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya sepanjang musim libur Lebaran tahun ini. Dengan tidak beroperasinya kereta api bandara tersebut, pihak Railing mengimbau calon penumpang yang terlanjur membeli tiket untuk menukarkan kembali tiket mereka melalui kanal-kanal yang disiapkan operator. Sementara khusus penumpang kereta api reguler PT KAI sendiri masih mengoperasikan 3 kereta api dengan 22 perjalanan per hari di stasiun kereta api Medan. Adapun rute pulang pergi yang masih berjalan yakni Medan Binjai, Medan Pematang Siantar, dan Medan Tanjung Balai. Khusus penumpang kereta api Medan Tanjung Balai diwajibkan melampirkan hasil negatif rapid test antigen dan surat perjalanan dinas ataupun penugasan dari pimpinan instansi atau perusahaan. PT Railing akan berhenti beroperasi sementara mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 dan mendukung penerapan peraturan pemerintah tentang larangan mudik tahun 2021. Bagi penumpang yang telah melakukan pembelian tiket dapat melakukan pengembalian tiket sebesar 100% di luar bea pemesanan dengan menyertakan bukti tiket dan bukti transaksi melalui email info@railing.co.id. KAI Bandara Soekarno-Hatta dan Kuala Namu Medan akan mulai beroperasi kembali pada tanggal 18 Mei 2021. Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 sepanjang libur Lebaran. Seluruh moda transportasi baik darat, laut, dan udara diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam BLI tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Simalungun dibantu TNI dan Dinas Perhubungan menutup akses masuk dari tebing tinggi menuju Kabupaten Simalungun maupun sebaliknya. Penutupan berlangsung perdana pada hari Kamis 6 Mei kemarin. Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021, Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun menggelar operasi Ketupat Toba dengan sasaran larangan mudik Lebaran 2021. Akses masuk dari Kabupaten Simalungun menuju tebing tinggi maupun sebaliknya ditutup untuk pemudik. Sejumlah kendaraan pribadi dan bus yang membawa penumpang terpaksa putar balik karena membawa penumpang dengan tujuan pesiar. Pemeriksaan berlangsung di pos lalu lintas Dolok Melangir dengan melibatkan TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Dinas Perhubungan. Pengendara yang terjaring operasi selanjutnya akan dimintai menunjukkan surat dan identitas kendaraan. Selanjutnya menunjukkan surat rapid test antigen yang masih berlaku, surat izin perjalanan, dan surat keterangan sudah divaksin COVID-19. Tidak hanya itu, bagi supir angkutan akan dilakukan tes urin narkoba. Beberapa pengendara sempat menyampaikan protes, namun akhirnya menerima kebijakan untuk putar balik.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun AKP Hendrik Aritonang mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan selama 24 jam penuh efektif mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Pada hari ini kita melakukan penyekatan. Dari arah Tebing menuju Siantar. Tepatnya saat ini di pos penyekatan di Dolok Melangir. Tadi sudah ada beberapa kendaraan yang kita lakukan penyekatan dan juga ada yang putar balik menuju ke arah Tebing. Begitu juga dengan Satuan Narkoba, kami juga bekerja sama tadi untuk melakukan tes urin kepada supir yang membawa kendaraan. Dengan Dinas Kesehatan juga kita melakukan swab antigen. Baik Pak, itu checkpoint ini berlangsung sampai hari apa dan berapa lama Pak? Baik, ini berlangsung mulai hari ini tanggal 6 sampai tanggal 17, dimulainya operasi Ketupat Toba 2021. Tepatnya saat ini di wilayah hukum Polres Simalungun. Baik Pak, sasaran pemeriksaannya apa aja itu Pak? Baik, sasaran pemeriksaan kita memeriksa dari pengendara, penumpang, seperti mereka yang kalau masuk ke wilayah Simalungun, mereka harus membawa surat keterangan, baik itu dari apabila mereka dari perjalanan dari luar ataupun dari pekerjaan mereka harus ada surat perintah kerjanya, begitu juga dari lurah, desa dan juga harus ada swab antigen yang kita harus lengkapi untuk masuk ke wilayah Simalungun. Baik Pak, apa himbauan Bapak untuk masyarakat yang akan melaksanakan lebaran ini Pak? Baik, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja. Mari kita mencegah virus COVID-19 penyebarannya, kita tetap di rumah saja untuk tidak melaksanakan mudik seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama sekali lagi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Adapun sasaran pemeriksaan adalah cek dokumen kelengkapan kendaraan, surat pendukung termasuk izin perjalanan dan rapid test antigen. Pemeriksaan narkoba juga menjadi bagian pemeriksaan prioritas. Pihaknya mengimbau agar seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan mudik hendaknya ditunda. Penyekatan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, Dinas Perhubungan juga mengimbau agar seluruh pengusaha angkutan tidak memberikan izin jalan kendaraan selama operasi penyekatan berlangsung. Berdasarkan amatan kru di lokasi penyekatan, tidak hanya di Kabupaten Simalungun, di perbatasan Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun juga berlangsung penyekatan, ditandai dengan adanya pos pemeriksaan. Petugas melakukan penyekatan dengan memasang portal pembatas di bahu jalan untuk menurunkan laju kecepatan sehingga mendukung pemeriksaan. Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Panca Putra Simanjuntak bersama Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin meninjau vaksinasi massal terhadap 2.000 warga di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar vaksinasi untuk 20.000 warga di daerahnya. Vaksinasi berlangsung di pendopo kantor Bupati Humbang Hasundutan. Vaksinasi disaksikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Panglima Kodam Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin. Vaksinasi massal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Vaksinasi bertujuan untuk mempercepat pemutusan penyebaran COVID-19. Vaksinasi turut mendapat pengawalan dan dukungan langsung dari TNI dan Polri. Adapun sasaran vaksinasi yakni ditujukan untuk 2.000 warga dan diprioritaskan untuk warga lanjut usia. Kemudian vaksinasi akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik yakni para guru. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas dalam kegiatan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Humbang Hasundutan turut divaksin. Kunjungan Kapolda Sumatera Utara dan Panglima Kodam Bukit Barisan untuk memastikan vaksinasi berjalan aman dan normal. Kemudian memastikan distribusi vaksin sesuai mekanisme yang berlaku. Hari ini teman-teman semuanya kita laksanakan vaksinasi massal di Kabupaten Humbahas. Ya,
vaksin yang kita terima itu semuanya dari pemerintah. Baik itu melalui langsung Dinas Kesehatan maupun ada dari Polda dan ada dari Kodam. Makanya kita sama-sama ke sini untuk melaksanakan dan mempercepat proses vaksinasi massal yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Ya, hari ini kurang lebih ada 2.000 pasien yang dilaksanakan vaksinasi dan kita arahkan kepada lansia sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah pusat. Lansia, guru-guru, dan termasuk juga para pelaku usaha. Ini menjadi target untuk pelaksanaan vaksinasi, diharapkan ini bisa berjalan dengan cepat di seluruh wilayah di kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Vaksinasi berlangsung dengan dukungan langsung dari tim Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejumlah warga yang hadir tampak antusias mengikuti jalan vaksinasi. Proses vaksinasi berakhir dengan aman dan tertib. Tidak hanya itu, Kapolda Sumatera Utara juga sekaligus mengamati jalannya pos penyekatan dari Kabupaten Humbang Hasundutan hingga ke Kota Medan untuk mencegah klaster baru penyebaran virus corona yang berasal dari kerumunan mudik Lebaran 2021. Jomarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Sejumlah bangunan di lokasi wisata yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, porak-poranda akibat cuaca ekstrim. Selain merusak bangunan, angin kencang juga bahkan turut menumbangkan puluhan pohon. Cuaca ekstrim disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Humbahas dalam beberapa pekan terakhir, merobohkan sejumlah bangunan yang berada di lokasi wisata. Bangunan yang mengalami kerusakan parah ini antara lain 1 unit bangunan gazebo dan 2 unit Haikal Shelter yang berada di objek wisata Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja. Selain bangunan, puluhan pinus yang sengaja ditanam di objek wisata Sipinsur juga tumbang. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Humbahas, Pardomuan Simanulang menjelaskan, imbas dari kerusakan parah ini persentase jumlah pengunjung ke tempat wisata itu menurun drastis. Pengunjung terkesan menghindari tempat-tempat tersebut karena kemungkinan takut akan bencana. Angin kencang dan cuaca yang ekstrim di Kabupaten Humbang Hasundutan dan mengakibatkan beberapa bangunan yang rusak. Ada 1 unit gazebo dan 2 Haikal Shelter, termasuk juga ada puluhan pohon pinus yang tumbang di Geoset Sipinsur, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pak, kerusakan yang dialami gazebo ini seperti apa kira-kira gambarannya, Pak? Gazebo yang rusak itu bisa dikatakan roboh, Pak. Roboh, jadi bisa dikatakan hancur lah. Nggak bisa lagi dipakai. Jadi karena kejadian tersebut, pengunjung juga merasa khawatir. Termasuk juga kalau biasanya wisatawan datang ke Desa Tipang, mereka juga mempergunakan gazebo untuk tempat santai. Termasuk juga untuk bangunan Haikal Shelter, para pendaki hiking, itu digunakan untuk tempat istirahat, tapi setelah ada kejadian seperti itu tentunya mengurangi minat motivasi mereka juga untuk melakukan kunjungan ke Desa Tipang. Berarti mereka mengeluhkan begitu, Pak? Iya. Pak. Pihak Dinas Pariwisata Humbahas mengatakan beberapa bangunan tersebut nantinya akan diperbaiki dan dibangun kembali untuk menjaga jumlah wisatawan tidak semakin merosot, apalagi jika pandemi COVID-19 sudah berlalu. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Hujan deras yang melanda Kota Medan sejak Rabu malam hingga pagi mengakibatkan ratusan rumah yang berada di Gang Merdeka, Kelurahan Semati, Kota Medan terendam banjir hingga setinggi pinggang orang dewasa. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kota Medan membuat beberapa daerah yang berada di pinggiran Sungai Deli terendam banjir hingga setinggi pinggang orang dewasa. Seperti yang terjadi di Gang Merdeka, Kelurahan Semati, Kota Medan, hujan yang turun sejak malam hingga pagi membuat ratusan rumah yang berada di bantaran Sungai Deli ini terendam. Tidak hanya itu, banjir yang terjadi juga merupakan akibat dari hujan gunung kiriman
Dan penyebab lain juga terjadinya pendangkalan dasar sungai dan banyaknya sampah di aliran sungai. Heni, salah seorang warga korban banjir, mengatakan banjir yang terjadi di lingkungan 9 ini kerap terjadi di mana tinggi air bahkan hingga setinggi atap rumah. Hingga kini belum ada terlihat posko dan dapur umum yang didirikan oleh pemerintah Kota Medan. Untuk menyelamatkan harta benda mereka, warga bahu-membahu memindahkan barang berharga ke rumah tetangga yang lebih tinggi. Ini banjirnya sejak jam berapa tadi, Bu? Setengah 6. 6 ya, Bu ya. Bu, kalau boleh tahu ini banjirnya penyebabnya apa, Bu? Ini sungainya dangkal. Hujan deras nggak, Bu? Iya, hujan deras, tapi karena dangkal itu ya. Jadi sekarang asal hujan banjir. Asal hujan banjir ya, Bu ya. Biasanya jarang banjir. Udah keberapa kalinya ini banjir, Bu? Selama puasa baru ini. Puasa Kalau baru. sebelum puasa ya sering lah. Bulan 12 yang banjir besar tuh tau kan? Dari bulan 12 ke ini baru inilah. Bu, yang Ibu rasakan dengan ada banjir ini seperti apa, Bu? Apakah ada penyakit yang gatal-gatal atau apa, Bu? Iya pasti ada lah. Nah. Bu, harapan Ibu, Bu, dengan banjir ini, Bu, apa pada pemerintah Kota Medan, Ibu? Itulah, kalau bisa sungai itu dikerok. Supaya jangan banjir, udah bosan kami, gini-gini aja capek. Baru mulai tidur, udah banjir. Bosan lah. Bu, tadi tinggi air semana, Bu? Di rumah sebetis. Di rumah sebetis kok, di sini dalam lah, sepinggang. Pinggang juga, Pinggang ya? ini. Ini datarannya rendah. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada kuartal pertama 2021 masih tertekan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Sumatera Utara pada periode tersebut minus 1,85% dibanding periode tahun lalu. Masih merebaknya pandemi COVID-19 membuat akselerasi ekonomi Sumatera Utara pada kuartal pertama tahun ini mengalami kontraksi di level 1,85%. Kondisi perekonomian sumut jatuh lebih dalam bila dibandingkan dengan laju ekonomi Indonesia yang mencatatkan minus 0,74%. Nyaris semua sektor pendorong ekonomi mengalami kontraksi, baik sektor produksi maupun konsumsi, kecuali komponen ekspor barang dan jasa. Kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang minus sebesar 18,30%. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebutkan tekanan terhadap ekonomi Sumatera Utara sejauh ini disebabkan pandemi yang belum berakhir. Ia pun telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meminimalisir tekanan terhadap perekonomian. Pemprov Sumatera Utara kemungkinan besar akan menaikkan lagi tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi 10%. Sebelumnya, mulai April lalu tarif PBBKB naik ke level 7,5%. Gubernur Edi juga akan merampingkan sedikitnya 5 OPD atau dinas untuk efisiensi anggaran. Tadi saya katakan, langkah saya masih punya ban serep sampai menaikkan perpajakan bahan bakar dalam pajak bahan bakar bermotor, yaitu PBB. Yang kedua, saya akan melikuidasi para OPD ini. Ada 5 OPD, itu sampai 600-700 miliar nanti kita menghemat. Yang ketiga, mengejar penyerapan ini. Ada kegiatan pertanian, tetapi pertanian ini kan butuh waktu, butuh kegiatan penanaman, dan ini adalah bersifat jangka panjang. Ini yang harus kita kerjakan, yang jelasnya harus kita tutupi deflasi ini, penurunan pertumbuhan ekonomi kita. Berarti ada sinyal bahwa pemulihan ekonomi di triwulan kedua ini masih cukup berat ya Pak? Kalau ini benar-benar sesuai dengan rencana dan semua pihak mensupport, tidak berat, pasti berjalan. Tapi kalau ada yang memain-mainkan, ada yang tidak konsisten dengan apa yang sudah direncanakan, itu menjadi berat. Karena rakyat yang merasakan beratnya ini,
uang berkurang di tengah-tengah masyarakat, barang begitu banyak di masyarakat. Nanti Anda buktikan ke pasar sana, teriak-teriak itu pedagang bahwa tidak laku barangku Pak. Cabai aja sudah turun sampai 19.000, yang biasanya 40.000. Tidak hanya itu, masing-masing pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Adapun kontraksi ekonomi Sumut sebesar 18,5% tersebut menempati posisi ketiga jika dibanding provinsi lain di Sumatera Utara. Tekanan paling dalam terjadi di Provinsi Lampung dan Aceh yang masing-masing minus 2,10% dan 1,95%. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, permintaan kolang-kaling menjelang Lebaran tahun ini di beberapa wilayah Kabupaten Simalungun menurun drastis. Bahkan harga kolang-kaling juga mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mendekati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tahun 2021, permintaan dan harga kolang-kaling di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara masih mengalami penurunan hingga mencapai 50%. Seperti yang dialami pengrajin kolang-kaling di Kecamatan Dolok Pardamean, biasanya jumlah pemesanan kolang-kaling menjelang Hari Raya bisa mencapai 2 hingga 3 ton setiap minggunya. Namun saat ini permintaan hanya mencapai 1 ton kolang-kaling setiap minggu. Selain penurunan permintaan, saat ini harga kolang-kaling juga mengalami penurunan. Biasanya kolang-kaling dijual dengan harga Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya, saat ini mengalami penurunan menjadi seharga Rp5.500 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Seorang pengrajin kolang-kaling Ena Turnip mengatakan terjadinya penurunan tingkat pemesanan dan harga kolang-kaling disebabkan telah banyaknya pembuat kolang-kaling dari luar Kabupaten Simalungun. Sehingga harga yang ada di pasaran saat ini bersaing dengan pengrajin kolang-kaling lainnya. Permintaan kolang-kaling agak menurun, harganya pun menurun. Harganya berapa sekarang, Bu? 5,5 sampai 6,5 paling mahal. Kalau harga normalnya biasanya berapaan? Kalau bulan Ramadan? Iya. Mau 9.000, 10.000. Kalau permintaannya jauh, Bu? Menurun? Iya, kayaknya jauh menurun. Biasanya banyak toko-toko yang datang. Kita tahu kira-kira apa penyebabnya, Bu? Ya, penyebabnya kurang tahu. Mungkin karena apalah, terlalu banyak yang mengerjakan kolang-kaling di mana-mana, udah pada mengerjakan semua. Atau gara-gara COVID ini gimana, Bu? Saya rasa enggak, yang tahun depan COVID-nya, tapi agak lancarnya di situ. Biasanya ini dikirim ke daerah mana aja, Bu? Ke Jawa, ke Jakarta, Jambi, semua seluruh provinsi Indonesia. Akibat banyaknya pedagang kolang-kaling membuat produsen yang berasal dari berbagai daerah seperti Pulau Jawa, Provinsi Jambi, Kota Medan, dan daerah lainnya tidak lagi melakukan pemesanan ke daerah Kabupaten Simalungun seperti tahun-tahun sebelumnya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Batalion Infanteri 125 Simbisa menggelar komunikasi sosial dengan insan pers dan elemen masyarakat, di mana kegiatan ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi kembali pasca kembali pulang bertugas menjaga perbatasan Indonesia di Papua. Batalion Infanteri 125 Simbisa menggelar kegiatan komunikasi sosial bersama dengan insan pers serta elemen masyarakat di Aula Yonip 125 Simbisa, Kota Kabanjai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kegiatan ini pun berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai dari pintu masuk.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi kembali kepada masyarakat setelah setahun bertugas di daerah perbatasan Indonesia di Papua. Selain silaturahmi, kegiatan ini juga diwarnai dengan penyerahan bingkisan sembako kepada insan pers. Untuk kegiatan hari ini, kita memang sengaja mengundang rekan-rekan dari jurnalis, karena sudah setahun lebih kita tidak berjumpa, sekembalinya kami dari daerah operasi. Karena kita tahu bersama setahun kita melaksanakan tugas, ada rasa rindu, di mana selama ini kita bersama-sama dengan rekan-rekan jurnalis untuk memajukan Tanah Karo, dan kami ingin kerjasama ini tetap kita jaga dan kita perjuangkan bersama. Oleh karenanya diharapkan setelah kembalinya prajurit, sinergitas antara insan pers dengan Yonif 125 Simbisa kembali terjalin dengan baik. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.